Pakai rangka baja? Iya, saya bisa panjang usianya, Pak. Hah? Kalau saya gunakan kayu kan nanti saya harus ngerehab lagi. Oh. Kalau ini kan bisa sampai lebih dari 10 tahun. Oh iya, tapi kan modalnya besar. Hah? Lumayan sih, Pak. Iya, Pak. Iya, sesuai dengan WA-WA kita kemarin, artinya baru hari ini saya bisa mengunjungi ya. usaha. Ini UMKM atau pengusaha besar nih? Oh, enggak, masih UMKM lah, Pak. Oke. Iya, modalnya kan masih kecil. Saya pengen tahu, yang Mas sampaikan memproduksi telur katanya, telur puyuh berapa? 1000, kalau sekarang 1.500. 1.500 per hari ya. Sebelum pandemi? Enggak, saya mulainya dari Desember, Pak. 2020. Udah masuk pandemi. Oh, udah masuk pandemi. Iya, 2020. Dalam keadaan pandemik, berpikir untuk buat UMKM. Iya, bener, Pak. Kenapa puyuh? Ya, saya berharap karena puyuh belum banyak gitu, pelaku usahanya, Pak. Oh, jadi peluang bisnisnya itu masih menggiurkan. Potensi. Iya, betul. Saya tidak salah dengar, Mas Ari ini adalah komunitas peternak puyuh. Iya. Alhamdulillah saya ketua dari komunitas puyuh Jambi, Pak. Jadi kita bercerita ya. Iya. Kalau saya mau cerita tidak mau kalau tidak di tempatnya. Oke. Ya, kalau tidak tempat produknya berarti katanya ngota, bohongan. Tapi ini asli, nyata ya. Iya, mari silakan, Pak. Ya. Nah, ini suasana. Nah, ini Mas, ini apa nih gambaran sebelum masuk nih? Ini apa? Ini dibuat apa namanya nih? Tempatnya nih. Ini kandang induk. Saya lihat kandang induknya. Kandang induk kayaknya artistik nih kayaknya. Ya, pakai rangka baja. Iya, saya bisa panjang usianya, Pak. Hah? Kalau saya gunakan kayu kan nanti saya harus ngerehab lagi. Oh. Kalau ini kan bisa sampai lebih dari 10 tahun. Oh iya, tapi kan modalnya besar. Hah? Lumayan. udah kelihatan. Kita mulai masuk gedungnya, gedung ternak puyuh. Nah, coba. Nah, ini apa mulai dari startnya apa nih? Ini pembibitan, Pak. Ini kandang untuk umbaran yang usia berapa usia dari 1 hari sampai 30 hari. Ini pemirsa. Ini apa namanya? Kota apa namanya? Box pembibitan pembesaran. Box pembesaran. Box pembesaran. Pembesaran. Ini usianya berapa? Ini usia 17 hari, Pak. 17 hari. 17 ini hari. Dikawinkan atau memang dari? Enggak, ini kebetulan saya belum ada pembibitan, ada indukan jantan betinanya. Saya masih beli pertil dari Sumbar, Pak. Beli pertil dari Sumbar. Itu berapa banyak? Kemarin pertilnya 500. Beli 500 dari Sumbar, langsung ditetaskan di situ. Ditetaskan oleh mesin petetas. Iya, betul. Mesin petetas, tolong itu dilihat. Kapasitas 600. Nah, coba lihat dulu. Kita biar tahapannya Mas ya, prosesnya Mas. Ini salah satu mesin penetas ya? Iya, benar. Yang tertilnya dibuat dari Sumatera Barat. Sumbar. Sebanyak apa, Mas? Semuanya ini kapasitas 600, Pak. 600. 500. Nah, disinilah ditetaskan. Nah, setelah ditetaskan baru dimasukkan ke box pembesaran. Nah, setelah ini kemana lagi, Mas? Setelah ini langsung masuk usia 30 hari langsung masuk box kandang produksi, Pak. Setelah usia 30 hari langsung dimasukkan ke kandang produksi. Kita masuk ke kandang produksi. Ya. Ini kandang produksi. Ini berapa banyak nih, Mas? Kalau ini sudah sebagian udah diapkir, jadi biasanya ini rata-rata isinya sekitar 200, Pak. Satu bedengan ini 200 ekor. Satu bedengan ini? Satu boxnya tuh 40 ekor, Pak. 40 ekor. Satu box ini 40. Jadi 5 tingkat. Berarti 200. Berarti 200. Ini setelah diapakan namanya tadi? Maksimal ya. Setelah di pembesaran nanti dimasuk ke kandang produksi. Setelah pembesaran masuk kandang produksi. Satu baris ini 200. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Mas? Ya. 14.
14 kali 200. 14 Enggak, kali. ini cuma 200, ini 800. Jadi ini ada 1.600, Pak. Ada 1.600. 1.600 satu ini. Jadi 1.600. 1.600 juga yang sebelah kanan. Berarti 3.200. 3.200 tambah yang ini sekitar 600-an nanti. Jadi 300 artinya sekitar 4.000. Sekitar 4.000 lebih, Pak. 4.000. 4.000 itu berapa 4.000. jumlah telurnya? 4.000 saya belum sampai ke sana sampai 4.000. Kemarin baru 3.000-an. Nah, yang 3.000 berapa 3.000 tuh? maksimal kemarin 2.500-an. Isi telurnya? Iya. Itu berapa lama? Produksinya sekitar 8 bulan, setelah itu nanti menurun produksinya. Iya, 8 bulan berapa tuh? Maksudnya gimana? 2.000 telur. 2.500 ya? Di 8 bulan tuh 2.500. Iya, 2.500. Langsung dijual? Iya. Jual kemana? Setiap hari. Di pasar ada, ke toko-toko ada, saya kemaskan. Nanti ada kemasannya yang isinya 20 butir. Ke daerah juga ada, Pak. Waduh, Iya. udah kemana daerahnya? Daerah Merlung sana, Pak. Oh, berarti daerah Merlung. Berarti masih di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ya. Tapi antar kabupaten. Iya, betul. Ekspor juga Betul namanya. lah, Pak. Iya. Nah, jadi gini, Mas. Kalau bicara proses secara kualitas ya, Mas sudah mampu ya. Udah bisa memproduksi sekitar 2.500. Iya, maksimal. Selama 8 bulan ya. Artinya udah bagus. Tapi saya pengen tahu tadi, Mas katanya ketua komunitas peternak puyuh. Iya, benar, Pak. Apa sih yang menjadi dasar Mas, menjadi keinginan Mas untuk membuat komunitas ini? Tujuannya kemarin itu kita ada kesetaraan harga, Pak. Yang selama ini kan kita sebagai peternak puyuh ini hilang timbul, Pak. Iya. Ini namanya UMKM, modalnya kecil. Itu umurnya pendek sekali gitu. Iya. Jadi ada peternak itu yang baru mulai umurnya paling 5 bulan, terbentur dengan harga, bersaing harga, dia kalah harga, pakan juga cukup tinggi harganya, kemudian gulung tikar. Langsung down. Iya, Down benar, itu Pak. tidak mau hidup Nggak lagi. mau bangun lagi. Nah, jadi Karena dengan mikirnya adanya modal. komunitas, Dengan adanya perannya? komunitas kita berikan informasi, Pak. Semuanya kita informasi dapat, mulai dari penjualan, pembibitan, sampai nanti apkirnya. Nanti kita kasih informasi. Apkiran seperti apa apkiran? Apkiran itu yang sudah tidak produksi, maksudnya yang produksinya sudah sangat menurun. Diapain? Kita jual ekoran, jual untuk daging, Mbak. Daging apa? Puyuh. Puyuh. Iya. Nanti Katanya direndang enak loh. direndang, diungkep, Pak. Hah? Diungkep. Direndang juga enak loh. Iya kali, Pak. Makanya biar pasaran banyak direndang bisa diungkep. Nah, habis itu setelah itu dari komunitas tadi setelah tadi setelah terbentuk. setelah apkiran apa lagi? Banyak juga sih, Pak, informasi ya. Sementara kita kan jarang bertemu juga, jarang ada pertemuan karena kan terbentur kegiatan-kegiatan atau pekerjaan juga, jadi jarang ada komunikasi. Tapi kan bisa komunikasi dibuat, tetap di komunitas grup WA kan bisa, Mas. Bisa, Pak. Facebook kan informasi bisa. tetap di situ. Instagram kan bisa. Bisa. YouTube juga bisa kan? Iya, benar. Nah, dari komunikasi seperti itu artinya saling memberi edukasi. Selalu dukungan semangat antar komunitas. Ya, nah, sekarang saya tanya dengan Mas, karena Mas ketua-ketua peternak puyuh itu seprovinsi Jambi atau Kabupaten Muara Jambi? Sebenarnya kita ini baru dibentuk, Pak. Ya, berapa anggotanya? Ya, sekitar 25 sampai 30 orang. 30 Dan itu pun nggak ini, maksudnya nggak tetap gitu, fleksibel juga. Nah, bagaimana supaya istiqomah? Ya, kita berharapnya sih, Pak, ya kalau kemarin kan memang terbentur dari harga telur dari luar daerah ya, Pak ya. Kita kan di sini untuk memenuhi kebutuhan telur puyuh di sini tuh nggak akan mampu. Gitu. Karena kan setiap peternak itu rata-rata cuma maksimal 1.000. Kalau ada 25 sampai 30 orang itu ya kali berapa? Produksinya sekitar 30.000. 30.000 itu untuk berapa hari? Satu hari mungkin? Seprovinsi Jambi, Mas tahu berapa kebutuhan telur? Kalau di kota Jambi ini saya tahu sih, Pak, itu kan pengiriman dari daerah itu. Kalau global saya belum tahu, Pak. Nggak, ya coba. Tapi kalau setahu saya nih, yang dapat info dari teman-teman itu biasanya itu sekitar 3,5 ton, Pak. Hampir 4 ton. Jadi 350 ikat. 350 ikat loh, Pak. 350 ikat. Ya, Itu satu berapa ikat sih? itu kan 1.000. 350.000 juta butir. lah. 35 juta atau 350.000 ya? 350.000 butir. Itu yang butuh di Anso 2 atau enggak? Iya, Kota? setahu ini ya. Setahu saya dapat informasi seperti itu. Jadi pemirsa, potensi budidaya ya atau ternak puyuh ini
sangat menjanjikan. Tapi kadang-kadang ya problem-problem yang Mas sampai tadi banyak. Coba ceritakan. Problemnya apa? Problemnya kita kan pakan yang tinggi, Pak. Harga pakan itu tinggi sekarang, beda dengan dulu. Gitu. Pakan tinggi terus. Iya, harga pakan naik gitu loh. Tapi harga puyuh tidak bisa naik. Harga puyuh kita kan nggak bisa langsung ngikutin harga pakan. Nah, kita beratnya di situ, Pak. Antisipasi ada nggak pakan pengganti? Nggak ada, Pak. Ada paling kita kalau kita coba untuk ngoplos, gitu ya, Pak. Tapi produksi itu nggak akan tercukupi gitu. Kalau pakannya nggak bagus juga produksi ikut menurun. Jadi gitu ya. Rugi di waktu kita. Selain dari pakan apa lagi, Mas? Pakan kalau pemasaran ya mungkin kalau sekarang informasi udah banyak dari teman-teman. teman-teman. Pemasaran nggak masalah. Sekarang malah kita kekurangan gitu. Nah, sekarang apa lagi? Permintaan juga banyak. Pemasaran nggak masalah. Pakan masalah. Tapi ini untuk saat ini, Pak. Iya, tapi untuk depannya kita kan nggak tahu gitu. Maksudnya gini, Pak. Masalah harga ini kita belum ada ketetapan harga yang maksudnya peternak Jambi ini yang bisa menentukan harga gitu loh. Kan jadi harga ini kan masih dikuasai apa ya, agen ya, agen telur ya, Pak ya. Di saat puyuh dari Sumbar itu masuk dengan harga yang murah, kita diantamin. Ya kita kan berat itu. Berat. Dengan saingan harga, Pak. Sementara pakan kan tetap tinggi. Komunitas pernah enggak berkomunikasi dengan pemerintah? Belum, Pak. Tapi saya sudah coba kemarin ke dinas saya masuk ke dinas peternakan. Iya, tapi coba di situ belum begitu, belum apa ya, belum. Nah, begini aja. Kapan kita ngumpul? Komunitas. Bisa, nanti saya fasilitasi. Iya. Saya jadwalkan sama Pak. Kepala Dinas Peternakan. Ini problem nanti ini. Saya jadwalkan. Ya. Arti masyarakat Muara Jambi dan Provinsi Jambi, selaku anggota DPR Provinsi Jambi, saya pengen Kepala Dinas ya Peternakan Provinsi Jambi ya harus memahami dengan kondisi peternak puyuh. Yang kebetulan di samping saya adalah ketua komunitas. Hati mau ngajak nanti berdiskusi bagaimana mencari solusi, semangat, antisipasi kalau intervensi, bukan intervensi ya, artinya dari Sumatera Barat itu agen-agen dari Sumatera Barat apabila mendrop ya telurnya ke sini, artinya komunitas ya budidaya ya puyuh yang ada di Provinsi Jambi ini kan bisa ngedrop ya. Ngedrop sih nggak juga. Kita kan antisipasinya seperti itu, Pak. Memang kan dari segi kualitas kan kita bagus. Itu. Dari telurnya. Sebenarnya kan jarak tempuhnya Mas kan. Iya. Dari dekat, kualitas Mas. Baik. Cuma kan tetap aja kita nggak bisa menguasai pasar. Ya karena kita ini kecil semua. Makanya untuk besar kita sinergi loh, Mas. Ini Pak. ada gunanya pemerintah daerah. Itulah tugasnya pembinaan, pemasaran, pelatihan dan lain-lain. Ini menjadi diskusi kita bersama. Kemarin saya sudah nyoba ke provinsi juga, kita berharap ada minimal ada pelatihan, bukan bantuan dalam bentuk apapun, tapi kita ada pendampingan, Pak. Itu harapannya, Pak. Ya, jadi harapan Ketua Komunitas Peternak Puyuh untuk ada pelatihan, pembinaan dari pemerintah daerah maupun kabupaten maupun provinsi. Dan saya menjadi tugas berat jadinya. Sebagai fasilitator, anggota DPR harus ikut mendampingi dapil-dapil saya ini, khususnya peternak puyuh Desa Pematang Gajah. Harapan saya ke depannya semakin banyak minat dari teman-teman semua, dari warga khususnya Muara Jambi untuk beternak puyuh bisa memenuhi kebutuhan warga Muara Jambi. Kedepannya juga kita berharap ada pendampingan dari pemerintah daerah maupun provinsi supaya komunitas ini semakin maju dan berkembang. Apalagi bantuannya, Mas ya? Apalagi ada bantuan, termasuk bantuan pakan, atau subsidi. Kalau bisa ya disubsidi pakannya dari harga yang sekarang di atas 350 bisa di bawah 350. Itu harapan kita ke depannya. Jadi yakin peternak puyuh yang ada di Provinsi Jambi akan maju, Mas ya? Amin. Yakin. Akan mengurangi produktivitas dari luar, ya nak? Bener, Pak. Itu bisa memenuhi kebutuhan di sini. Gitu. Wah, itu baru top share.